Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfauzia dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kasus PSBB. Insan media mempunyai peran penting dalam menghadapi wabah COVID-19. Pemberitaan informasi yang kredibel dapat membantu pemerintah mengurangi penularan COVID-19. Langkah pemerintah dapat terlaksana berkat peran pers. Menurut frekuensi pemberitaan yang benar tentang corona efektif menyadarkan masyarakat untuk waspada tanpa adanya insan pers telah menumbuhkan solidaritas dan kesadaran sosial dalam menerangi COVID-19. Tanpa kesadaran sosial, upaya pemerintah tidak akan direspon baik dengan adanya PSBB. Sejumlah kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah mulai dari pengetatan warga negara asing masuk ke Indonesia, relaksi kredit bagi pelaku ekonomi menengah, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga Perpu 1/2020 tentang kebijakan keuangan negara stabilitas sistem keuangan untuk penanganan virus corona. Jadi, pers berfungsi sebagai motor penggerak nasionalisme dan pers sangat strategis untuk terus mendorong masyarakat mentaati protokol kesehatan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat PSBB? Yang pertama adalah batasan penumpang kendaraan. Misal, naik motor, boncengan. Yang kedua, pengendara wajib menggunakan masker. Yang ketiga, angkutan roda 2 atau yang biasa kita sebut aplikasi online seperti Gojek atau Grab, dia hanya boleh mengantar barang saja, tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Terus juga di bidang usaha yang hanya boleh dibuka itu adalah supermarket, pasar swalayan, ya kan, warung, dan juga kalau pasar dibuka juga ada batasan waktunya yang biasanya hampir 24 jam, ini hanya dibatasi. Misalkan jam 4 hanya sampai dengan jam 3 sore. Apa aja sih kegiatan yang dibatasi saat PSBB? Yang pertama, kegiatan di sekolah atau kegiatan di kampus, ya. Untuk kegiatan pernikahan juga dilakukan hanya boleh di KUA, tidak boleh mengadakan pesta di rumah, tidak boleh ada resepsi pernikahan. Ada juga titik-titik checkpoint yang dilaksanakan oleh petugas-petugas untuk mengecek perlengkapan yang digunakan oleh pengendara. Seperti di beberapa wilayah, ada di Jakarta, Bekasi, Karawang, Bogor, dan masih banyak lagi. Seperti juga ada di semua stasiun kereta dan juga terminal bus, gerbang tol, dan juga pasar. Jadi, kesimpulan dari materi ini yang pertama adalah revisi Kepres untuk mencantumkan waktu kapan darurat kesehatan itu berakhir, agar masyarakat terdampak mengetahui tolak ukur situasi darurat dan bisa menilai sejauh mana negara bekerja menyelamatkan warga dalam tenggang waktu tersebut. Jika waktu yang ditentukan tidak tercapai, Presiden bisa memperpanjang masa darurat dan tetap mencantumkan kapan perpanjangan berakhir. Yang kedua, membentuk regulasi yang memuat syarat penetapan dan pencabutan keadaan darurat kesehatan sehingga segala tindakan bisa bersifat objektif. Regulasi ini juga harus memuat jaminan pemenuhan kebutuhan hak dasar warga negara selama tindakan keadaan darurat dilakukan pemerintah.